Halo, aku Abim dan di video kali ini adalah video part 2 dari lanjutan video aku yang sebelumnya tentang cerita gondrong dari teman-teman YouTube Abim Media yang udah diupload di grup WhatsApp. Langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Oke, lanjut dari Hengki di Lampung. Waduh, ini agak panjang ya. Oke, pengen cerita tapi udah pernah cerita di IG. Oh, jadi ini dia pernah cerita di DM, tapi aku lupa. Nggak lupa sih, inget. Tapi kita baca aja yang ini ya. Gimana ya? Mau cerita lagi deh. Jadi pertama kali aku punya pikiran buat gondrong itu termotivasi sama teman aku, Mas. Ngelihatnya tuh jadi lebih keren, lebih dewasa. Oke, termotivasi. Akhirnya aku niat buat gondrongin rambut. Aku mulai dari Idul Fitri tahun 2019. Jadi tahun lalu itu aku udah mulai gak cukur dari umur 3 sampai 6 bulan aku enjoy-enjoy aja, Mas, gak malu sama sekali. Nah, pas tiba di umur 10 bulan aku ngerasa putus asa dan hampir cukur. Bahkan udah sampai di salon. Waduh. Putus asanya karena aku ada satu pilihan, Mas. Waktu itu aku lagi deket sama seorang wanita, aku disuruh potong rambut mulu sama dia. Nah, ini yang salah. Kalau Anda disuruh sama siapapun, apalagi sama wanita, jangan mau. Karena kalau Anda potong rambut setelah itu putus, Anda yang akan menyesal. Mending sebelum dia tidak bisa menerima Anda dengan apa adanya, putuskan saja. Itu pilihan terbaik. Nah, akhirnya aku ke salon itu. Kebetulan salon rambut itu tukang cukurnya temanku sendiri. Sekaligus ya dialah yang motivasi aku buat gondrong. Sampai ke salon dia kaget, udah segitu kok dicukur gitu katanya. Jadi istilahnya barberman-nya itu juga gondrong. Jadi kalau ada orang gondrong mau cukur, harusnya dia dapat duit dari motong rambut, tapi dia malah sayang. Ya istilahnya senasib lah, kayak aku sama kamu, kita itu kalau ada yang potong itu kayak kenapa kok dipotong gitu loh. Kayak aku ini barusan potong, kalian juga gitu sebagian ya. Nah, intinya tuh perjuangannya berat. Aku tuh kayak dikasih pilihan pilihan sama Tuhan. Waduh. Pilih cewek atau pilih rambut. Berhubung cintaku ditolak, ya aku menaruh. Lah, itu mengantisipasi daripada cinta kalian ditolak, mending kalian konsisten sama rambut kalian aja. Biarlah kita mendapatkan orang yang benar-benar menerima kita apa adanya. Asalkan kita bisa rapi dan bersih, itu nggak bakal ada yang komplain gitu loh. Nah, ini dia juga kasih contoh fotonya yang dulu sama sekarang. Ini rambutku yang sekarang umur 11 bulan kurang lebih udah aku potong sekali. Terima kasih Mas Abim udah dikasih kesempatan buat cerita, dan semoga ceritaku bisa dipahami dan bisa memotivasi atau menjadikan pelajaran walaupun ceritanya muter-muter. Oh, nggak masalah. Jadi buat kalian semua, ini semoga menjadi bahan motivasi buat kalian untuk semakin semangat lagi menggondrongkan rambut, karena kita butuh kesabaran yang sangat amat tinggi. Jadi butuh sabar banget, apalagi yang rambutnya ikal itu karena pertumbuhannya agak lama. Jadi bersabar, kita bareng-bareng konsisten. Makanya masuk grup biar kita punya temen gitu. Oke, lanjut. Ini dari Hilmi di Depok. Sekarang ini saya lagi menuju rambut gondrong. Banyak orang yang bilang cukur rapihin, ada yang bilang kayak gembel anak sekolah kok gitu. Tapi saya gak menyerah, terus gondrongin udah 4 sampai 5 bulan. Mumpung lagi corona gini, kesempatan gondrongin. Semua orang pernah muda, tapi gak semua orang pernah gondrong. Jadi saya mau ngerasain gondrong karena itu adalah jalan ninjaku. Kalau udah sekolah gak bisa gondrongin, jadi saya sempetin buat gondrong walaupun gak sampai selamanya. Jadi buat kalian yang lagi udah gondrongin, jangan menyerah. Gunakan kesempatan ini walaupun gak selamanya, karena saya masih pelajar, jadi saya gunakan kesempatan ini. Buat kalian yang udah lulus, saya iri pengen seperti kalian. Gak usah iri lah, nanti kamu juga bakalan lulus dan nanti kita gondrongin bareng-bareng kalau udah lulus, buat yang masih sekolah gitu. Thank you Hilmi dari Depok. Oke, lanjut dari Rajas Tangerang. Jadi gini bang, aku tuh baru lulus SMA tahun 2020, dan terakhir aku potong rambut tuh selesai liburan semester kemarin. Berarti bulan Januari.
Nah, aku juga pernah nerapin sampo 2 hari sekali dan hasilnya gila cepet banget tumbuhnya. Nah, tapi tahun ini aku gak nerapin metode itu soalnya takut kena razia. Soalnya pakai metode ini cepat banget numbuh rambutnya. Mending sehari sekali aja deh dulu, nanti pas udah lulus baru manjangin lagi sekali ngurangin biaya potong rambut. Nah, udah 3 bulan belakangan ini aku udah nerapin lagi metode. Terus aku gak ngerasa rambut aku numbuh cepet atau gak, soalnya nih rambut udah panjang banget. Terus aku juga gak merhatiin rambut aku juga. Terus aku juga pas bulan Ramadan kemarin aku ngarahin rambut aku dan aku ngebleaching rambutku tuh 2 sampai 3 kali. Setelah ngebleaching rambutku dan rambutku tuh kasar banget, terus susah buat disisir, jadi ngeri patah plus rontok aja nih rambut. Tiap ada iklan dulu. Tapi alhamdulillah sekarang rambut aku udah mulai halus lagi karena aku sampoin terus juga. Aku tambahin minyak zaitun biar sehat rambutnya, dan sekarang rambut aku udah sampai hidung dari bulan Januari. Pelajaran aja nih buat yang gak mau rambutnya rusak, jangan diwarnai deh rambutnya lah. Aku udah bilang di videoku yang 6 tips rambut panjang itu jangan mewarnai rambut. Nah, ini udah ada contohnya, si Rajas ini mewarnai rambut dan akhirnya rusak. Jadi jangan ditiru. Udahlah, gini aja natural malah bagus gitu loh. Oke, lanjut dari Krisna di Malang. Jadi gini Bang Bim, mulai awal aku kecil sampai gede itu gak pernah potong gondrong gitu. Di keluarga semua ya selalu rapi dan harus selalu rapi. Nah, selepas lulus SMK nih, baru muncul niat pengen gondrong karena pas sekolah gak pernah sekalipun gondrong. Panjang dikit aja udah diincer sama guru. Nah, mulai dari itu terinspirasi karena model rambut kalau pendek ya gitu-gitu aja, apalagi rambutku sedikit ikal. Kalau panjang, nanggung, ngembang jadi tambah jelek. Di keluarga awal banyak yang gak suka. Awal itu ibu katai jelek kalau panjang sedikit. Terus kakak suka ngata-ngatain, katanya keribo lah, wak wak wak. Terus pacar juga gak suka kalau model rambut kayak gondrong karena katanya gak cocok. Lebih jorok, lebih jelek, tapi tekadku kuat dan sampai segini mau dipanjangin lebih lagi. Alhamdulillah udah gondrong setahun lebihan, dan di tempat kerja pun dibolehin gondrong, yang penting diatur yang rapi aja. Lebih termotivasi. Akhirnya search di YouTube nemu salah satunya kontennya Mas Habim, sampai sekarang terinspirasi wes, dan masalah rambut sedikit-sedikit terasa nggak teratasi. Marto, thank you Mas Habim, sukses terus berkarya. Mantap. Lanjut dari Ken di Magetan. Bro, aku cerita ya, dari dulu aku emang belum pernah gondrong sama sekali. Saat ini aku lagi OTW gondrong udah jalan 5 bulan. Maybe bisa dikatakan gondrong nanggung. Ya bener, emang 5 bulanan itu fase-fase gondrong nanggung gitu. Pas kemarin bapakku lihat penampilanku yang saat ini, yang notabene rambutku masih dalam fase gondrong nanggung. Oke. Sebenarnya diminta buat ngerapin rambut. Aku pikir ngerapin cuma disisir yang teratur biar rapi. Gak taunya disuruh potong. Ya aku kasih pengertian bahwa aku pengen gondrong, masa ya suruh potong lah. Ini akhirnya gimana nih? Nanggung banget ceritanya. Sukses gak? Tapi kayaknya sukses ya. Jadi si Ken ini gak jadi potong karena bisa menjelaskan keinginannya ke orang yang ingin nyuruh potong gitu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan keinginan kalian buat orang-orang yang nyuruh potong, biar mereka itu ngerti, oh maunya itu seperti apa sih, oh mauku seperti apa, oh maunya kita itu seperti apa, biar mereka tahu. Dari Angga di Medan, yang gondrong akan pendek pada waktunya. Wanjir, ada judulnya. Sedih sih wak-wak, tapi mau gimana lagi, ada banyak alasan untuk potong rambut. Pertama, permintaan orang tua yang sudah marah-marah terus. Dibilang rambut gondrong kayak orang gelandangan, gak terurus, malu mama. Waduh, mamanya malu nih guys. Aduh, kayak YouTuber gaming. Oke guys. Dua, ya karena rambut udah mulai rusak dan rontok parah. Untuk pengobatan ya jadi harus dipotong pendek deh. Lah, jadi ini si Angga akhirnya potong pendek. Ya udah gak apa-apa. Nanti lain waktu kita gondrongin lagi ya. Oke, lanjut. Ini dari Kabul di Tanggung Gunung. Jadi Tanggung Gunung ini masih satu kota sama aku. Aku di Tulungagung, aku di Kecamatan Kedungwaru, dan dia itu di Kecamatan Tanggung Gunung. Bebas ya bang. Ini aku mulai OTW gondrong yang ke-5 bulan dan alhamdulillah
masih lancar meskipun agak risih. Kemarin banyak teman di rumah teman kampus udah pada ngatain, "Kowe walek gondrong jan buluk." Tapi saya biarkan dan kemarin aku pengen kenalan sama temennya mbak aku, maklum masih jomblo mas. Oke, dikasih wejangan potong dhisik ben rapi, lek gondrong cedhak maratuwa isin. Tapi saya tetap melanjutin memanjangkan rambut dan batal kenalan dengan mbaknya. Waduh, udah. Jadi si Kabul ini mau kenalan sama cewek tapi nggak jadi gara-gara dia gondrongnya masih nanggung gitu loh. Jadi bisa jadi strategi buat kalian yang mau kenalan sama cewek, mending kenalannya yang gondrongnya udah jadi kayak gini, udah bisa diikat rapi gitu, pasti bisa diterima gitu. Ada-ada aja. Oke, dari Faiz di Sidoarjo. Ceritaku wae bim kayak konten. Oke, siap. Keinginanku ingin menjadi gondrong, pengen hal baru, intinya gak itu aja rambut. Yang kedua, pengen tahu cewek masih mau apa enggak sama cowok gondrong. Ketiga, pengen tahu lingkungan menilai kita sebagai orang gondrong itu gimana. Soalnya kebanyakan orang nilai gondrong terkesan nakal bla bla bla. Pengen ku buat orang menilai rambut gondrong itu sopan dan ramah. Pengen mengubah pandangan masyarakat tentang gondrong. Oke, waduh. Jadi si Faiz ini pengen merubah stigma orang yang memandang cowok gondrong itu sebagai cowok yang nakal atau mantan preman dan lain-lain. Jadi sekarang sebenarnya stigma itu sudah bergeser. Jadi gondrong itu dipandang sebagai sebuah seni aja sih. Jadi kebanyakan bahkan gondrong itu identik dengan seni gitu loh. Jadi orang memandang gondrong itu sekarang sebagai sebuah seni dan udah luntur gitu loh. Stigma orang gondrong yang katanya kayak preman, kayak penculik lah dan lain-lain itu stigmanya udah luntur dan tergantikan dengan stigma orang gondrong itu sebagai orang yang jiwa seninya tinggi dan juga kebanyakan orang gondrong itu dicap sebagai anak senja gitu. Tapi gak masalah ya. Oke, sudah selesai 2 part video cerita gondrong dari teman-teman aku, teman-teman YouTube Abimedia yang sudah mereka ceritakan melalui pesan WhatsApp. Semoga kita bisa berkolaborasi, kita bisa membuat video seperti ini lagi yang lebih seru, yang lebih gokil, dan di kesempatan selanjutnya kita bisa collab, kita bisa kerjasama, kita bisa semakin solid, dan kita bisa saling support buat teman-teman yang di seluruh Nusantara yang lagi OTW gondrong dan juga yang lagi mempertahankan kegondrongannya gitu. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. See you next time. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tidur.